Khair, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini di Ramadan ke-17 ya, kita masih bisa menimba ilmu ya, di Ramadan kali ini insya Allah penuh berkah. Dan masih di Masjid Seribu Berkah di pada Ramadan penuh berkah ini di serial kajian. Ya. Untuk kajian ini dilaksanakan di menjelang berbuka insya Allah. Ya. Hadirin sekalian yang dari Allah Subhanahu Wa Taala juga perkenalkan saya Aris Abdul Basit yang insya Allah hari ini akan menjadi host di agenda ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini juga kita akan menyimak bersama materi yang sungguh luar biasa ya dari Ustadzuna ya. Kita kenalan dulu ya. Di guru saya juga, Masya Allah luar biasa. Baik, jadi insya Allah materi akan disampaikan oleh Ustadz Eko Budi Setio Aji, SPD. Yang mana beliau ini adalah pembina RCQ, ya, Rumah Cinta Quran. Dan beliau juga adalah guru Quran di SMIT Ummul Qura. Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan ini Ustadz Eko akan menyampaikan ya tentang sholat khusyuk ya, pelatihan online sholat khusyuk, Insya Allah, Masya Allah. Sebagaimana tagline beliau di RCQ yang pernah saya dengar dan pernah saya sampaikan ke saya gitu kan ya, tentang mewakafkan diri ya. Salah satu tagline beliau adalah mewakafkan diri kepada Al-Quran ya. Akan berbicara tentang Al-Quran tentu saja harus memenuhi apa namanya makna yang bisa kita pahami tentunya agar keimanan kita bisa tersentuh oleh makna-makna Al-Quran. Nah, hal itu pun harus kita praktekkan tentunya dalam sholat. Ya. Ya. Kalau secara teknis agar sholat ini bisa semakin powerful, semakin kita bisa meresapi dan tentunya semakin khusyuk, di situ ada kiat-kiatnya. Ya, salah satunya adalah memahami maknanya. Dan insya Allah hari ini kita akan menyimak bersama materi yang sungguh luar biasa ini yang sangat penting pada kajian sholat khusyuk yang insya Allah akan sampaikan Ustadz Eko. Ustadz, insya Allah Ustadz ya. Baik, Ya, waktu dan nah. tempat kami persilahkan Ustadz. Insya Allah Ustadz. Ini pesertanya yang santri mana nih yang santri? Atau nobar? Insya Allah Ustadz. Sudah ada 17 partisipan. Selamat datang. Alhamdulillah. Khair Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para apa nih manggilnya nih pesertanya nih? Insya Allah Ustadz. Ada semuanya umum Ustadz. Ada kakak-kakak, bapak-bapak. Mas-mas ya, mbak-mbak yang kami hormati, wabil khusus panitia dari Takmir Masjid Seribu Berkah. Wah, mantap banget nih. Takmir Masjid Seribu Berkah yang mengadakan acara ini, memotori acara ini, pertama mengucapkan terima kasih bisa terlaksana. Kemudian kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita, wabil khusus kualitas sholat kita, insya Allah. Sholat dan salam semoga tercurah pada suri teladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu
dalam hal supaya kita benar-benar mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umatnya, maka kita bacakan satu hadis yang berhubungan dengan materi kita, yaitu Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Saya ulang sekali lagi. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku sholat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah siap untuk mengulang nih peserta nih? Kita interaktif aja ya. Ya, Ustaz. Mas Rudi Kurniadi ini Sunda asli ini. Boleh diulang? Sallu kama ro'aitumuni usolli. Mas Rudi bisa? Apa Ustaz? Sekali lagi Ustaz. Lalu Mas Rudi tinggal di mana? saya di Yasmin Ustaz. Di Yasmin. Ya, saya ulang ya. Saya ulang dua kali lagi. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sekali lagi ya. Lalu kama Sallu ya. Oh, siap, silakan. Solu kama ro'aitumuni soli. Usolli. Usoli. Oke, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Masya Allah nih, udah mewakili ya, Pak Rudi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya harus dibuat interaktif nih, teman-teman yang lain harus siap ya kalau saya panggil ya. Karena nih peserta nggak terlalu banyak, kemudian biar dapat semuanya ya. Oke, lanjut. Itu Ya, hadis Ustaz. ya. Ya, jadi yang hadis yang mendorong kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya cara sholat kan macam-macam ya. Ada duduknya begini, ada tangan digerakin atau enggak, macam-macam itu. Tapi kalau semua ada dalilnya, maka masih masuk kategori ini. Ya, jadi nggak usah pusing untuk, wah, yang benar yang mana? Oh, dua-duanya benar, semua benar, gitu aja, lebih mudah ya. Yang penting ada dalil, ada ilmu, pijakan ilmunya. Kalaupun kita belum hafal hadisnya, maka kita yakin ini dari Rasulullah ini, gitu. Nah, yang ngajarin Ustadz saya, gitu. Nah, cukup seperti itu saya kira sudah berdalil. Lanjut untuk sesuatu yang sebagai pendahuluan dari kegiatan kita, kita harus menjadikan semua motivasi kita ini adalah ibadah. Karena sholat khusyuk, kalau kita hanya memahami yang ibadahnya sholatnya saja, wah, nol besar ya. Nah, maka sholat khusyuk ini bisa didapat kalau kita memiliki konsep wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, saya ulang dua kali lagi ya. Nanti saya tunjuk ya. Karena ini nggak panjang nih. Ayat ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Saya ulang sekali lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau mau nyontek ada Riyad ayat 56 ya. Ayo, saya tunjuk ya. Ayo, siapa ini? Mbak Nurul. Mbak Nurul. Ya, Ustadz. Ya, silahkan. Ayatnya gimana tadi? Saya jadi konsep dasar supaya kita sholatnya bisa bagus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kama khalaq kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mantap. Wama kholaktul. Ya, dan Wa ma tidaklah. khalaqtul. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Dan mewakili ya. Alhamdulillah. Oke. Wama kholaktul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Kalau mau benar, ya kalau mau bagus, harus bernilai ibadah. Nah, baik kita bekerja, mengajar, ngaji, bisnis, sholat apalagi. Nah, jangan sampai sholat tapi tidak bernilai ibadah. Ada loh, sholat tapi tidak beribadah.
baca Quran tapi tidak bernilai ibadah karena niatnya salah. Ya, misalnya sholatnya kan di sekolah nih, sholatnya ada guru mengawasi. Wah, sholatnya wah, kelihatan khusyuk menghadap ke tempat sujud. Tapi waktu di rumah nggak melakukan itu. Berarti itu sholatnya bukan karena Allah, maka itu bukan ibadah atau ibadahnya mungkin kurang bagus ya karena niatnya takut dengan guru. Seharusnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baterai saya. Oke, saya siapin. Nah, gitu ya, itu sebagai prolog ya. Satu ayat dan satu hadis. Selanjutnya saya mau share screen deh biar lebih fokus terarah pembicaraannya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Oke, ya. Oke, kita lebih fokus pada slide-slide yang ada supaya eh, terarah. Menuju sholat khusyuk Masjid Seribu Berkah. Jadi di antara ayat yang lain adalah yang mendorong kita untuk meningkatkan kualitasnya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Ini Allah loh yang mengatakan ya. Artinya ini kita yakin benar harus ya. Sungguh beruntung orang yang beriman. Kita sebagai orang beriman pasti beruntung, yakin ya. Jangan sampai kita sedih ya. Di ayat yang lain kan wala tahzanu wala yatakhawfu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih ya. Nah, kita sebagai orang beriman yakin beruntung. Nah, yang bagaimana sih? Ternyata banyak syaratnya di surat Al-Mu'minun itu banyak ya. Janji apa segala macam itu ada ya. Tapi di sini kita fokus pada satu hal saja yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka di dalam sholatnya khusyuk. Nah, jadi tema kita hari ini udah pas banget. Ini mengamalkan sebagian atau mendorong kita bisa mengamalkan satu bagian dari ayat Al-Quran, yaitu sholat khusyuk. Nah, maka caranya kita ya beriman dan salah satu cirinya adalah yang tadi sholat khusyuk. Lanjut ini supaya screen-nya semuanya kayaknya harus. Iya, betul itu, Ustaz. Nah, Diklik. gini. Nah, iya. Nih, ini untuk pendengar semua nih udah nambah belum pesertanya, Mas? Nambah, Ustaz, dua peserta, Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Nambah namanya siapa? Coba sebutkan. Namanya siapa? Yang baru masuk. Afwan, Ustaz, ini tidak ada infonya, Oh, Ustaz. nggak ada namanya. Oke. Ah, Udah saya catat masalahnya di sini. begitu, Ustaz. Oke, jadi ini tingkatan mendengar ya. Mendengar dengan perhatian, mendengar semaunya, kemudian mendengar interaktif. Harapannya teman-teman nih mendengar interaktif ya. Mendengar interaktif. Jadi dicatat. Oh, itu kelihatan tuh pada nyatet tuh. Nah, jadi mikir, nyatet, dan mau tanya nanti kalau muncul pertanyaan ya. Jadi mikir, kemudian nyatet, kemudian akan muncul pertanyaan. Maka mendengar interaktif yang kita harapkan. Ini saya klik kok nggak maju. Mendengar interaktif. Semuanya aktif.
Oke, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini penting kita sampaikan karena kita belajar untuk sholat khusyuk ini insya Allah supaya kita bisa dapat, ini harus kita sampaikan kepada orang lain. Ya, karena dengan menyampaikan justru akan menguatkan pemahaman. Ya, kemudian yang kedua bermanfaat untuk orang lain, keluarga, teman, kemudian ilmu semakin bertambah ketika disampaikan. Ya, maka balighu anni walau ayah. Ya, silakan diulang. Hani, Hani laki perempuan ini, Mbak Hani. Mbak Hani tolong diulang ayat hadisnya. Yang santri boleh ya, yang santri boleh juga. Yang santri boleh saling tes dengan temannya. Balighu anni walau ayah. Oke, Mbak, Ya, Ustaz. Mbak Nani kayaknya nggak nyambung nih. Lanjut ya, Wina Eliza. Wina Eliza. Ya Ustadz, izin Ya, oke nih silakan. Ustadz. Ayat hadisnya dibaca ulang. Balagul ani walau ayah. Mari Ulangi kita coba. hafal dan balagul an ali walau ayah. Balighu. Oh, Balighu. balighu ali walau ayah. Oke. Sampaikan balik. Balik itu sampaikan ya. Ani dariku walau ayah walaupun satu ayat. Jadi kalau kita dapat ilmu usahakan sampaikan ke saudara, ke teman, ke keluarga ya. Nah, caranya bagaimana? Kita cerita aja. Nah, cerita. Kayak anak kecil tuh baru pulang dari sekolah TK kelas 1, kelas 2 SD itu suka cerita tuh. Tadi bu guru gini-gini. Oh, itu dilanjutkan kebiasaan seperti itu ya. Nah, maka itu akan bermanfaat ya. Maka nanti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan yang kami sampaikan tolong diniatkan untuk disampaikan. Lanjut bagaimana tahapannya? Kita baru masuk nih ya, masuk ke tahapan mencapai sholat khusyuk. Yang pertama adalah pahami, amalkan doa-doa harian. Apa dong hubungannya dengan sholat khusyuk? Nah, hubungannya yang tadi, yang ayat yang tadi. Kalau ayat tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kita pahami. Berarti dalam 24 jam kita harus bernilai ibadah dong. Oh iya. Nah, maka doa-doa harian adalah satu kata kunci yang menjadikan semua bernilai ibadah insya Allah. Ya. Kenapa? Karena dari bangun tidur, ya mau tidur, bangun tidur, kemudian mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bercermin, jalan ke masjid, pakai baju, Masya Allah semua kalau kita amalkan doa-doanya maka bernilai ibadah. Ketika kita itu semua bernilai ibadah, maka sholat khusyuk mudah tercapai. Gitu. Nah, maka ini mengamalkan atau memahami juga doa-doa harian ini jarang disampaikan oleh ustadz-ustadz kalau yang membahas sholat khusyuk. Ya, setahu saya baru saya yang menyampaikan. Walau alam kalau yang pendengar yang lain. Ya, nah, jadi kita amalkan. Oke. Nah, maka tolong nih siap-siap nih teman-teman. Saya tanya ya doa harian ya. Oke. Doa bercermin. Ya, siapa yang bisa? Silahkan. Doa bercermin. Halo, yang di pondok boleh. Allahumma hasanta khaluqi Siapa nih fahsin jawab nih? khuluqi. Bagus nih. Siapa yang jawab nih? Allahumma kama hasanta kholqi fahasin huluki. Ya betul ya. Oke, doa bercermin. Oke. Sekarang doa masuk masjid. Boleh jawab. Sebut nama dulu ya yang jawab ya. Coba anak. Nanti ada hadiahnya nih. Ayo sebut doa doa masuk masjid. Silakan. Atau saya tunjuk aja. Yeni Anggraini. Silakan. Ya Ustaz, Ustadz. udah buka puasa Ustaz. Ya. Santri Tuh, Ustaz, santri Ustaz.
Bu Yeni boleh tuh. Tadi udah Ya, connect. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, Ya Allah, Makan. Lu, aduh mau gak dong? Mau nyoba nggak? Ini. ya apa Allah ya? silakan. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah. Jadi kalau kita memahami doa itu, terima kasih ya Bu Yani. Ya, kita memahami doa itu, kita masuk masjid, melangkah kaki kanan dulu, kemudian Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatku. Wah, itu kita benar-benar pengen mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian pintu-pintu rahmat itu banyak dengan berdoa, dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan itikaf. Maka dengan doa itu pasti sungguh-sungguh udah berapa persen dari kekhusyuan udah dapat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita baca doa itu tapi nggak memahami artinya, pas masuk masjid langsung bercanda, langsung ini, nah itu nggak cocok ya, nggak cocok ya. Makanya di sini pertama pahami, amalkan doa-doa harian. Jadi doa-doa harian itu ayo kita amalkan. Nanti Santi-Seranti boleh dicek nih Ustaz. Doa harian pada hafal nggak? Kalau belum Saya diprogram Ustaz. ya. Biasanya udah hafal tapi nggak diamalkan itu biasanya ya di tempat lain. Tapi kalau di sini insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke gitu ya. Jadi yang pertama adalah pahami dan amalkan doa-doa harian. Oke, sekarang pertanyaan yang berhadiah benar-benar nih ya. Doa berjalan ke masjid. Siapa bisa? Nah itu lagi berjalan tuh. Ayo, boleh angkat tangan. Oh itu ada angkat tangan tuh. Doa berjalan di masjid. Wah, nggak ada yang bisa doa berjalan ke masjid. Jadi kalau kita berjalan ke masjid, ada doanya itu. Ada angkat tangan. Itu angkat tangan tuh. Siapa tuh? Ayo, siapa? Doa berjalan ke Fatur, masjid. Fatur Ustaz. Fatur, ayo boleh. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula Wah, wala oke. quwata illa billah. Nah, itu doa keluar rumah. Ya, tapi itu bagus ya. Cuma berjalan ke masjid belum. Wah, harus PR nih kayaknya doa berjalan ke masjid. Nah, jadi gitu. Makanya doa-doa ini yang belum hafal dihafalin ya. Gini doa berjalan ke masjid ya. Doanya panjang tapi sebenarnya ininya intinya sedikit ya. Allahumma ja'alni fi qalbi nuron waj'alni fi sam'i nuron waj'alni fi basori nuron waj'alni fi amami di depanku nuron waj'alni fi uh, khalfi belakangku nuron waj'alni fi fauki atasku nuron waj'alni fi tahti di bawahku nuron waj'alni alal yamini nuron waj'alni alal yasiri nuron. Itu berarti kan kalau kita belum hafal bahasa Arabnya, semua kita berdoa supaya kita itu bercahaya. Nah, saya ulang ya. Jadi ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, telingaku bercahaya, mataku bercahaya, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, atasku bercahaya, bawahku bercahaya, kananku bercahaya, kiriku bercahaya. Waj'alni nuran dan jadikanlah aku bercahaya. Itu doa berjalan ke masjid. Ya, pasti ini teman-teman semuanya langsung udah hafal kalau maknanya. Ya, kalau bahasa Arabnya belum tentu. Ya, tapi maknanya itu lebih penting. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita doa, kalau lupa bahasa Arabnya, tapi maknanya ngerti, udah bahasa Indonesia aja. Itu udah cukup, udah bagus itu. Karena itu akan mempengaruhi hati kita. Bahkan itu lebih bagus daripada kita doa bahasa Arab, tapi nggak ngerti artinya. Tuh. Nah, doa masuk kamar mandi misalnya, bahasa Arab, tapi nggak ngerti artinya. Terus ada satu lagi temannya doa nggak masuk kamar mandi, kemudian dia ngerti artinya.
Oh, itu masih lebih bagus daripada yang bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya gitu. Maka pengertian dari doa tadi intinya adalah minta nur. Itu harus kita lakukan. Ya. Oke, dan lain-lain. Nanti silahkan koreksi diri untuk meningkatkan kekhusyuan kita. Pahami, amalkan doa-doa harian. Masya Allah. Insya Allah nih. Sholat khusyuk sudah 50% udah dapat. Ya. Lanjut yang kedua, yaitu sempurnakan bersuci dan gerakan sholat. Tuh. Nah, ini nanti kalau slide untuk belajar benar-benar bacaan sholat, udah ada. Kami udah share ke panitia. Itu slide-nya dipelajari benar-benar. Ya. Tapi hari ini lebih ke frame, bagaimana kita bisa mencapai itu semua. Ya. Oke, makanya aku buat buat materi lagi ini ya. Yang kedua ini ya, menyempurnakan bersuci dan gerakan sholat. Oke, untuk bersuci ada satu kata kunci yang teman-teman harus ingat, yaitu tertangkap kering. Coba ulangi ya Pak. Tertangkap Kering. kering. Nah, biasanya tertangkap apa? Basah. Iya, yang benar tertangkap basah. Para koruptor itu tertangkap basah, misalnya. Lagi korupsi. Tertangkap basah lagi apa, lagi apa. Ini mah tertangkap kering. Dan ini sama-sama nggak bagus. Yang tertangkap basah dan buat jahat itu nggak bagus. Tertangkap kering juga tidak bagus. Oke, jadi kata kunci tertangkap kering. Jangan sampai kita tertangkap kering ketika kita wudhu. Oke, coba muka. Ini kita ambil air, ambil air. Ambil airnya nggak harus banyak. Muka diratain. Ini maaf nih. Digituin tangannya, diputar begitu. Harus itu. Ya, tuh, putar. Sampai sampai jari kita, yang jempol ini nyentuh telinga. Oh, nyentuh telinga begitu. Nah, kalau jenggotnya panjang malah disunahkan begitu. Gitu. Nah, itu harus begitu. Nah, kenapa saya muncul tertangkap kering? Karena saya sering melihat murid-murid, ya Allah, udah diingatin, tetap aja. Masih ada maksudnya, tapi ada yang bagus juga. Banyak juga yang bagus. Gini wudhunya. Gitu. Ini masih kering. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, terus tangan. Tangan, mohon maaf. Ini tangan saya buka. Ini buat biar air dikit, dialirkan. Bukan begini, ini ngocor. Ini bukan. Yang sahih adalah ambil air dikit, sekerannya dimatiin, gitu. Dialirkan. Set. Nah, diratain. Sini, diratain depan belakang, diratain. Sekali udah sah, ya. Kedua, ketiga itu sunnah, ya. Jangan sampai kita udah 3 kali, masih tertangkap kering di sini. Astagfirullahaladzim. Nah, ini gimana mau sholat khusyuk? Nah, boleh jadi dalam hati kita khusyuk. Wah, khusyuk gitu. Tapi nggak sah. Rugi nggak? Sholat khusyuk tapi nggak sah. Rugi banget. Ya kan? Nah, jadi ini tertangkap kering, hati-hati. Ya, wudhu. Ya, kemudian kepala. Kalau kepala sih jarang tertangkap kering karena kepala itu kalau yang di hadisnya kan gini, dari depan ke belakang, balik ke depan langsung telinga. Ya, nah, tapi secara fikih misalnya gini doang, set, udah sah. Nah, kalau kepala udah banyak tahnya deh, misalnya gini doang sah juga. Oke, secara fikih ya, maksudnya udah ada hadis A, hadis B, hadis C, hadis D, kemudian disimpulkan oleh ulama kepala, sebagian kepala udah sah. Tapi kalau muka tadi gini udah jelas nggak sah itu. Nah, kaki juga nih, hati-hati. Kaki sampai mata kaki. Ini aku bisa naikin ya. Kaki mata kakinya belakang nih yang paling sering nih. Ya, mohon maaf bisa naikin nih kaki saya. Ya. Nah, karena pentingnya ya wudhu itu ya. Bagi akhwat peserta ibu-ibu silahkan ngobrol sama partnernya atau ibu-ibu yang lain. Wudhu saya benar belum ya? Diobrolin. Nah, makanya tadi baligu ani walau ayah tadi.
kemudian disampaikan ke orang lain, diobrolkan. Itu bagian dari keberhasilan kita belajar. Ya. Nah, jadi kaki harus sama mata kaki yang belakang juga dibasuh. Airnya kecil nggak apa-apa, tapi diratain, dibasuh. Itu sudah sah. Karena Rasulullah wudhu dengan 1 mud air. Kemarin ada ustadz yang ke SMA tempat saya, bawa 1 mud itu satu kecil ya, mungkin 2 gelas aqua, bahkan 1 botol aqua juga bisa untuk wudhu. Ya. Oke, itu ya. Kemudian, jadi silahkan ditulis di chat yang ini, yang di chat. Tadi satu kata yang harus di ini untuk bersuci apa? Yang harus diingat. Jangan sampai kita apa? Titik-titik. Tulis di chat coba. Semuanya tulis di chat yang bisa nulis. Kecuali yang santri tulis di bukunya. Gimana Mas MC? Sudah pada nulis belum? Kok nggak tampil di sini? Sudah Ustadz, Apa? udah. Coba. Jangan tertangkap kering dari ini Mbak Nurul. Oke, ya Hmm. Alhamdulillah. Oke, berarti masih connect ya. Jangan tetap kering. Oke, sekarang kita masuk ke gerakan sholat. Ya, gerakan sholat. Gerakan sholat itu gimana supaya jadi gini, kita ngobrol-ngobrol tentang sholat khusyuk, tapi kita harus berpikir sholatnya harus sah. Kenapa? Karena kita misalnya udah perasaan udah khusyuk, tapi nggak sah. Waduh, rugi banget. Apa gunanya sholat khusyuk kalau nggak sah? Nah, maka sahnya itu harus jadi perhatian kita. Ya. Nah, maka untuk gerakan sholat ada satu kata yang harus diingat-ingat yaitu tumak ninah. Boleh dicatat ya. Tumak ninah. Tumak ninah itu adalah dalam semua rukun gerakan sholat harus tumak ninah. Berdirinya tumak ninah, diem, baca Fatihah, masuk nggak diem, nggak mungkin lah. Kemudian rukuknya, rukuknya diem dulu, ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah diem dulu, sujudnya diem dulu, duduk antara 2 sujud diem dulu. Namanya tumak ninah, ya. Oke, ukuran tumak ninah sekarang biar ini tidak ada gerakan kecuali napas dan jantung atau kedipan mata. Nah, yang lainnya nggak bergerak. Selama apa? Selama 3 detik. Nah, sebenarnya gini, kalau di hadisnya itu apa? Selama subhanallah. Begitu. Subhanallah. Tapi itu benar-benar diem. Ya, subhana rabbiyal azim misalnya segitu. Nah, itu kan kurang lebih 3 detik. Tik, tik, tik. Nah, kalau di detik ya 3 detik. Ya. Nah, misalnya Allah ini berdiri nih. Allahu Akbar. Tik, tik, tik. Sami Allahu liman hamidah. Tik, tik, tik. Nah, itu kalau hitung detik ya. Nah, tapi kalau kalau lagi sholat masuk detik, maka bacaan. Nah, bacaan Sami Allahu liman hamidah. Pas berdiri gini itu Rabbana lakal hamdu. Segitu cukup. Nah, kalau yang lebih panjang lagi Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu pasti udah tumak ninah. Tapi walaupun baca sepanjang itu ada loh yang tidak tumak ninah. Nah, maka kata kunci tumak ninah harus dicatat. Karena kami udah mengamati ya siswa kami, kemudian jamaah masjid kami, saya juga pengurus masjid di jamaah masjid itu ada yang sholatnya Masya Allah udah diingati nggak tumak ninah juga. Nih saya contohin ya. Sami Allahu liman hamidah. Ini udah tumak ninah itu udah nggak ada gerakan ya. Kalau misalnya tangan masih gini, itu belum tumak ninah. Walaupun baca atau misalnya gini benerin baju itu paling banyak tuh benerin baju gini. Terus ngupil, ada juga ngupil. Jadi Sami Allah liman hamidah pas sudah berdiri gini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Itu belum tumak ninah itu. Gitu. Jadi tumak ninahnya mana? Bacaan selesai tapi belum tumak ninah. Hati-hati. Tumak ninah ini rukun sholat. Sholatnya bisa nggak sah. Ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, wabil khusus nih santri-santri ini hati-hati. Ya Sami Allah liman hamidah diem beneran. Ya, yang boleh bergerak hanya jantung, kedipan mata boleh nggak apa-apa, napas boleh, ya, yang lainnya diem, tangan diem.
baru baca Rabbana lakal hamd. Itu tumakninah. Oke. Jadi jangan sampai kita mikirin sholat khusyuk tapi rukunnya gagal. Sholatnya nggak sah, rugi banget. Ya. Oke. Untuk gerakan sholat, kata kuncinya apa? Tulis di chat coba. Kata kunci di gerakan sholat. Benar dan tumak ninah saya tambahin ya. Boleh dicatat semuanya. Benar dan tumak ninah. Yang santri udah nih kata kuncinya ditulis ya. Benar dan tumak ninah. Benar nanti definisinya banyak itu. Bagaimana cara sujud, cara itidal, cara ini, semuanya aja. Duduk atahiyat akhir, atahiyat awal itu benar. Terekam dalam kalimat benar. Tumak ninah ya tadi. Yang tadi udah saya jelaskan. Ya. Oke, cukup ya. Udah nulis belum nih? Di chat aku nggak ngeliat nih, maaf nih. Sudah Ustadz. Udah, Benar alhamdulillah. dan tumaninah. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya, yang ketiga. Check up bacaan sholat dan arti. Nah, ini untuk mencari khusyuk ya. Check up bacaan sholat dan artinya. Ya. Eh, Allahu Akbar artinya apa? Kemudian eh, terus Allahu Akbar kabiro boleh, Allahumma ba'id boleh, terserah yang mana ya. Kemudian Fatihah arti perkatanya harus dipahami. Kemudian Subhana Rabbiyal Azim apa artinya. Oke. Sekarang untuk dialog nih, coba Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Oke, itu itidal. Siapa yang bisa artinya? Silahkan. Angkat tangan. Wih, siapa itu angkat tangan? Coba lihat yang angkat tangan itu yang santri itu. Robbana lakal hamdu mil'us Yang santri. samawati. Ya, silahkan. Lahri Ustaz. Ya, silahkan. Artinya silahkan. Robbana lakal hamdu. Boleh dibaca dulu. Robbana lakal hamdu. Silahkan. Rabbana lakal hamdu. Artinya Maha Suci Tuhanku. Mil'us Maha Suci samawati. Tuhan kami, bagimu segala puji. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'im ba'du. Artinya sepenuh langit, bumi, dan apa saja yang engkau kehendaki. Oke, terima kasih ya. Boleh dicatat nih, berhak dapat hadiah nanti salah satu ya nominasi ya. Nanti panitia yang menentukan siapa yang berhak ya. Sekarang catat dulu aja ya. Oke. Nah, jadi Robbana lakhamdu bagimu ya Rob kami bagimu segala puji. Mil samawati sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang kau kehendaki setelah itu. Ya, Masya Allah itu terima kasih yang benar-benar terima kasih itu. Ya, nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Ya, coba bayangkan. Terima kasih sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang kau kehendaki setelah itu. Setelah langit dan bumi apa? Kita nggak tahu. Allah yang tahu. Maksudnya nggak terbatas itu. Apanya terima kasihnya. Nah, kira-kira teman-teman coba dijawab nih. Kalau kita sudah mengucapkan terima kasih segede itu, hati lega nggak? Ayo, hatinya lega nggak? Enggak, Ustaz. Iya lega. Nah, kalau misalnya kita dikasih uang 1 juta, ini uang saku kamu, saya tambahin biasanya kan 500, saya tambahin 1 juta, jadi 1.500.000. Kita terima kasih, senyum, terima kasih. Wah, benar-benar terima kasih. Hati lega nggak? Lega kan? Nah, apalagi tadi yang doa yang tadi. Kita terima kasih kepada Allah sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang saja yang kehendaki. Setelah itu, harus lega banget. Makanya kalau kita sholat, tapi kok masih badan salam tetap cemberut, berarti kekhusuannya kurang. Nah, itu baru satu episode aja sampai Allah liman hamidah. Ya. Nah, jadi kita pahami dan hayati. Maka aku pernah
mempraktekkan, maksudnya ini pas sami Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian aku senyum. Senyum. Senyum tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, untuk menghayati tadi, benar-benar terima kasih dan lega tadi atas nikmat-nikmat Allah. Nah, maka sholat kalau dipahami dengan ini, wow, khusyuk, makanya khusyuk itu mengaruhnya kemana-mana nanti. Hidup jadi tentram, jadi lega, jadi masalah-masalah nggak muncul, karena pas muncul solusinya mudah ketemu. Itu karena kita menghayati semua bacaan sholat. Ya, Robbana. Itu baru satu ya. Nggak akan kita bahas semuanya ya. Nah, nanti ada yang bacaan sholat ini, eh, oh ya, yang bacaan sholat saya kasih tebakan ya. Yang bisa jawab tolong dicatat juga berhak nominasi hadiah ya. Tebakannya ini. Apa yang bisa kita hayati dari kita menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salam sholat ya. Kalau bacanya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi gini, level sholat ya pertama ya, sah. Yang kedua bisa memahami bacaannya. Kemudian level ketiga itu bisa mentadaburi. Nah, kita udah langsung naik di level 3 nih. Kalau kalian bisa jawab. Ya, silahkan. Tadi pertanyaannya saya ulang ya. Apa yang kamu bayangkan, yang kamu rasakan ketika menoleh ke kanan dan ke kiri? Ya, silahkan. Siapa mau jawab? Yang di yang di yang bukan santri coba. Tadi udah santri. Yang bukan santri dulu, kasih kesempatan. Baik, Silahkan. bagi peserta, silahkan. Mungkin Ustaz boleh diulangi lagi Ustaz tadi pertanyaannya. Pertanyaannya, ya oke. Kita dalam sholat itu kan ada satu rukun salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan kan. Nah, kemudian ke kiri. Ya. Apa yang antum bayangkan supaya nilai salam itu tinggi? Ayo, silahkan. Saya bikin kata-kata dulu. Ada menjawab? Ada Ustaz di chat Siapa? dari Mbak Nurul. Nah, silahkan baca itu. Doakan orang yang di sekitar kita. Wih, mantap ya. Mendoakan orang di kanan kita dan kiri kita. Ya, boleh dilengkapi Mbak Nurul, coba buka soundnya dong. Mbak Nurul buka soundnya. Iya Ustadz. Oke, tadi mendoakan orang sekitar kita udah betul ya. Doain apa coba Mbak? Eh, karena sesuai dengan arti salamnya aja Ustadz, mendoakan kesejahteraan dan Mm-mm. keselamatan untuk orang-orang sekitar kita mungkin gitu. Oh iya, betul ya. Mendoakan ke assalam keselamatan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi rahmat dan Rahmat, keberkahan. Oke, keberkahan 3 ya. ya. Kita mendoakan. Udah bener banget ya Mbak Nurul ya. Boleh ditambahkan kira-kira refleksi atau penghayatan dari 3 ini apa? Mbak Nurul silahkan ditambahkan dikit lagi. Udah betul itu, nggak salah ya. Udah betul mendoakan 3 tadi keselamatan, rahmat, dan keberkahan semoga untuk kalian. Coba refleksinya apa? Atau kalimat-kalimat yang mengejawantahkan 3 itu. Coba silahkan Mbak Nurul tambahkan dikit lagi. Apa ya Ustadz? Nggak tahu Ustadz. Oke, nah, ini udah Apa? maksudnya udah masuk level 3 ya. Level 3. Kalau berarti Mbak Nurul masuk level 2 dalam obrolan ini ya. Kalau dalam praktiknya saya nggak tahu ya. Dalam obrolan ini Mbak Nurul udah boleh dicatat nih termasuk berhak ya. Nah, nanti yang benar-benar berhak poinnya paling besar siapa nanti biar panitia memutuskan. Oke. Oke Mbak Nurul terima kasih. Udah betul ya. Jadi waktu noleh ke kanan gini itu kita mendoakan ya Allah semoga keselamatan, keberkahan, rahmat untuk semua orang di sebelah kanan kita. Makanya kalau noleh jangan buru-buru ya. Jadi kalau apalagi kalau sholat jamaah nih, yang santri nih, kalau sholat jamaah ini, nah waktu noleh ke kanan itu bayangin orang-orang sebelah kanan kamu itu,
Ya, penghayatannya yang saya tambahkan ya. Semoga sholatnya sah, semoga wudhunya sah, semoga rezekinya lancar, semoga ini belajarnya mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu semua kita doakan kan selamat, keberkahan, kemudian kesejahteraan, kemudian rahmat Allah. Gimana dapat rahmat Allah kalau sholatnya nggak sah? Ya kan? Semoga sholatnya aku bisa khusyuk dan seterusnya kebaikan-kebaikan yang kita doakan. Makanya waktu noleh ke kanan ini, Assalamualaikum warahmatullahi. Bayangin itu teman-teman sebelah kanan itu level 3 itu. Ya, kemudian waktu noleh kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Bayangin itu. Semoga ini pada sholatnya pada sah, wudhunya sah, kemudian semoga sholatnya diterima. Begitu. Nah, itu penghayatan ya, udah penghayatan dari tiga doa tadi, tiga kalimat tadi, ya keselamatan, kesejahteraan, keselamatan, kemudian berkah, kemudian rahmat. Semoga dapat rahmat Allah, semoga masuk surga. Banyak ya kita bisa menghayati, makanya sholat salamnya jangan buru-buru. Ya. Ada satu yang lucu waktu itu ada pas saya menjelaskan begini, ada yang nanya, Ustaz, gimana saya sholat di rumah? Apa itu kan saya menghadap tembok pas gini ke tembok gimana sih Ustaz? Nah, akhirnya saya, oh iya iya, akhirnya saya jawab, udah kalau doa itu bisa nembus tembok Bu. Jadi waktu noleh ke kanan, cuk itu tangga sebelah kanan doain semoga sholatnya pada keterima, semoga dirahmatin Allah. Terus pas noleh ke kiri nembus tembok. 12 gitu. Doa mau bisa nembus tembok ya. Gitu, Masya Allah. Maka itu baru penghayatan salam saja, belum doa-doa yang lain ya. Makanya khusyuk itu harus memahami artinya, kemudian level berikutnya adalah menghayati ya, bukan hanya ngerti ya. Ngerti ditambah lagi menghayati. Masya Allah. Oke, yang keempat adalah ikuti komunitas menuju sholat khusyuk ya, atau kegiatan masjid berkah, mungkin ada kegiatan apa, ikuti, insya Allah itu bagian terus meningkatkan. Ini nggak mau maju. Nih, ini udah, ini selanjutnya kosong. Ini ada nih. Contoh ya, ini contoh-contoh doa ya, ya. Mau tidur, ya bersama-sama mau tidur. Bismika, Allahumma ahya, wa bismika Bismika amut. Bangun tidur. Amut Ya, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ahyana ba'dama ba'dama amatana. amatana wa ilaihin nusur. Ya, masuk kamar mandi. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika a'udzubika minal minal khubuthi wal khubuthi khaba'is. Baik. Oke, keluar kamar mandi. Ghufronaka Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afanni. Mantap. Setelah wudhu, asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha La ilaha illallah wa illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin. waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahirin Dan wa seterusnya. Nah, itu bagian dari supaya ingat ya tadi materi yang tadi. Oke, lanjut. Doa harian lanjutkan. Nah, ini berjalan ke masjid udah tadi ya. Masuk masjid juga udah. Dengan pengamalan doa itu semua, maka hati kita akan tenang dan selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kekhusyuan pasti mudah didapat. Gitu. Lanjut di bawahnya ada apa lagi nih? Oke, ini bersuci penjelasannya nih ya. Ini berarti udah mengulang tadi ya. Nah, tadi tentang kapal kering udah. Ini wudhu ya. Bila diperlukan mandi. Mandi bila diperlukan ya. Mandi besar nih harus mengerti nih ya. Udah balik semua kan? Santri udah balik semua kan? Mandi besar hati-hati ya. Harus rata semua ya. Di belakang punggung. Mohon maaf saya kalau punggung itu kadang saya saya gosokin ke tembok. Ya, ini nggak ada hadisnya nih, ya nggak ada hadisnya, cuma ini pengalaman ihtiyati. Jadi ini tembok belakang saya gosokin gini, yang punggung. Kan ini ada yang nggak nyampe nih, susah ini. Gosokin ke tembok, gitu. Ya, nah, ini sekedar cerita aja. Nah, ada juga yang
kan ada yang iklan yang itu apa untuk punggung pakai karet itu, set, 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 sabunah gitu. Oke, intinya hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai ada bagian yang nggak kena air. Kemudian wudhu tadi udah ya. Hati-hati karena bila tidak sah, sholatnya tidak sah. Kemudian bagian wudhu yang paling sering dari survei itu tadi udah. Kemudian bersuci harus hemat air. Nah ini ya, kenapa? Karena semua akan dihisab ya di surat tuh. Tsummalatus alunna yauma idzin. Ya, semua itu akan ditanya. Jadi kita wudhu selama dunia, kita mandi di dunia, selama hidup kita berapa tahun, kita habis berapa air, itu ditanya nanti. Ya, ditanya itu semua. Nah, maka kita kalau mandi hati-hati, jangan terlalu boros. Ya. Biasanya kalau orang yang nggak mikir, itu mandi itu pakai gayung, kan pakai yang bak itu, jebur, 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 jebur. Ya Allah, berapa ini yang kebuang itu. Padahal yang pertama mah ambil satu gayung, kemudian ambil sabun, kemudian ambil pakai tangan di langsung gitu, nggak usah jebur-jebur, udah bisa. Kecuali ada kotoran yang najis yang itu baru menghilangkan. Nah, padahal bisa begitu. Nah, maka itu nggak kepikir biasanya. Maka di sini kami sampaikan ya supaya kepikir ya wudhu yang hemat atau udah habis nih materinya nih. Di bawahnya masih banyak, cuma ini gerakan sholat nih udah tadi ya. Ya, tadi yang eh, ini watawasobil hak watawasobil sober ayat ini tidak terpakai ya kalau kita tidak mau ngobrolin apa yang ilmu yang kita dapat tadi yang balighu ani walau ayah. Kalau kita tidak mau mengamati sholat teman kita, ya kita cuek wudhu teman kita, maka watawa sobil hak watawa sobil sober ayatnya nggak kepake. Nah, jadi ini ayat supaya kepake ini sering kita bacakan ya. Watawa sobil haki watawa sobil sober itu kepake kalau kita mau ngobrolin mau mengamati wudhu teman kita sholat kita maka di pesantren mungkin bisa diterapkan saling mengoreksi wudhu dan sholat temannya nanti laporan oh alhamdulillah wudhu kamu udah bagus sudah sah misalnya atau belum di gitu nah itu ayat ini supaya terpakai. Kemaninah udah kemudian bacaan sholat nih apa eh, bacaan sholat dan artinya karena sir maka rawan salah tapi tidak ketahuan. Nah ini bacaan sholat ya. Maka harus ada programnya, review ya. Baca dengan benar harus dites ke guru. Karena kalau sendiri perasaan benar kayak kayak kita tahsin Quran ya kan. Perasaan saya benar terus waktu dengerin Ustadz jadi salah semua. Nah, gitu. Bacaan sholat pun gitu. Mungkin tingkat ketelitiannya tidak setinggi tahsin Quran, tapi harus benar. Ya. Kemudian ada bacaan yang sunnah, ada bacaan wajib, ada bacaan yang rukun. Ya, ada bacaan sunnah misalnya, eh, ya banyak. Hampir semua bacaan sunnah. Ya, justru yang wajib itu hanya Al-Fatihah, takbir, Al-Fatihah, At-tahiyat akhir, sholawat, salam. Itu yang wajib, yang lainnya sunnah. Ya. Kemudian pahami artinya, kemudian contoh pahami Robbi Firli apa artinya? Robbi Firli warhamni wajuburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke, jadiin pertanyaan ini. Jadi nominasi lagi pertanyaan yang bisa jawab. Ya, artinya Robbi Firli warhamni wajuburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani ada 8 tuh. Ada juga yang 5 ya. Allah maghfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni itu 5 ada hadisnya. Ada juga cuma 2 Robik firli ada hadisnya juga. Nah, tapi kita yang 8 nih, yang 8 yang sering dipakai di masyarakat ya. Oke, siapa? Acung. Ada yang ngacung tuh santri. Kita kasih kesempatan yang ini dulu, yang luar coba. Ada nggak, Mas? Mangga, eh, Bapak Ibu, Mbak, Kakak boleh dibuka mic-nya dan bilang menjawab Robik pertanyaan firli Ustaz. silakan. Saya hitung 3 ya. 1, 2,
Tiga. Wah, nggak ada. Berarti kita itu yang tadi santri angkat tangan, silahkan. Ayo santri, silahkan. Coba jangan nyontek ya. Ayo silahkan tadi ada angkat tangan itu yang baju putih. Ayo saya langsung artinya Ustaz. Oh ya, ya Robin Firly apa? Rabbi Firli warhamni Satu-satu dulu. Robin Firly apa? wajburni warhamni wahini maafini wafani. Ya Oke. Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkat derajatku, beri aku rezeki, beri aku petunjuk, sehatkan aku, dan maafkan aku. Mantap. Coba saya tanya ya. Eh, jangan lihat. Saya tanya satu aja. Robin Firly warhamni. Wajib burni, coba apa artinya? Ayo, wajib burni. Cukupkan aku, Ustaz, artinya Ustaz. Oke, betul. Oke, dicatat namanya, Mas MC. Nanti tinggal di ini aja, siapa diumumin aja. Ya, Oke. Ustaz. Oke, jadi wajib murni itu cukupkanlah aku. Nah, saya jelasin ya, wajib murni. Kalau saya jelasin semua kan lama. Wajib murni aja. Ya, aku pernah nanya ke Ustadz yang bahasa Arab. Nih wajib murni apa sih maksudnya? Kata beliau gini. Nih, kalau kita nih misalnya kulitnya udah mulus nih, ya. Kemudian ada noktah di sini yang kurang bagus. Kemudian maka wajib murni, cukupkanlah aku. Maksudnya sempurnakanlah yang jadi noktahnya tadi jadi hilang. Itu penjelasan beliau ya. Jadi wajib murni cukupkanlah aku maksudnya dari kekurangan-kekurangan sempurnakanlah. Misalnya udah bagus, ada sedikit kekurangan, ya Allah cukupkanlah, maksudnya sempurnakanlah ya Allah. Itu wajib murni. Nah, itu penjelasan dari wajib murni. Ya. Oke, itu udah bagus banget tuh. Udah tahu maknanya. Nah, yang belum, misalnya nih teman-teman yang tadi belum jawab, boleh jadikan dua kemungkinan. Pertama, udah tahu tapi males nggak usah jawab. Satu. Yang kedua, memang belum hafal. Gitu. Yang masalah, yang penting dari obrolan kita hari ini muncul semangat untuk mempelajari. Gitu ya. Jadi kita hafalin ya. Oke. Kemudian Hayati ketika salam, wah ini udah tadi ya, udah ya ke kanan kiri udah. Kemudian yang keenam, wahai para peserta siapa yang ingin bicara, apa yang kalian pikirkan ketika udah tadi juga ya. Oke, ikutin komunitas. Alhamdulillah sekarang sangat mudah. Nah, ini ya, Alhamdulillah sekarang sangat dimudahkan untuk belajar online. Ya, kita beliin aja bisa, ya kan? Kemudian kita bisa buka di internet juga, ya. Kemudian, tapi kan belum tentu mau, apalagi orang yang kecanduan game. Wah, itu yang game aja yang dipikirin. Ya. Kami telah membentuk komunitas menuju sholat khusyuk. Ini ada komunitasnya. Kemudian nanti bisa hubungi kami, bisa juga berkah itu sama aja ya. Kemudian banyak orang yang belajar sholat waktu kecil, lalu tidak belajar lagi sampai tua. Nah, maka ketika ada kesalahan nggak tahu. Karena gini, kami kan ngajar Quran. Orang yang udah hafal juz 30 dari kecil, kan waktu kecil orang tua nggak mungkin, ini kurang hamesnya apanya nggak mungkin. Pasti udah bagus kamu hafal, wih hebat gitu anak kecil mah. Nah itu ke bawah terus sampai tua kalau nggak ikut tahsin. Maka waktu tahsin di masa tua, loh banyak salah ternyata. Gitu. Maka bacaan sholat ini lebih rawan lagi. Kenapa? Karena nggak ada yang ngoreksi. Bacaannya sir lagi. Tadi udah saya tulis di atas. Nah, maka kami mengajak ya untuk saling tes bacaan sholat. Nah, saya pribadi sudah saya praktekkan juga. Saya punya guru talaki Quran ya. Kemudian aku pengen dengerin, Ustaz, dengerin dong bacaan sholat saya tak lakikan ke beliau. Alhamdulillah. Ada koreksi juga, tapi Alhamdulillah termasuk sudah melakukan. Nah, teman-teman, siapapun, Ustadz juga, ini kamu mengajak, ini ayo kita saling tes bacaan sholat kita. Nggak bisa sekarang, nggak bisa, waktunya nggak cukup. Ya, nah, tapi ini dorongan untuk saling diprogram. Ya. Oke,
Lanjut. Nah, ini Robbana taqabbal minna, doa ini mah ya. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Rob kami, terimalah dari kami ibadah kami semuanya. Innaka sesungguhnya engkau samiun maha mendengar, alim maha mengetahui. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Robbana wa taqabbal du'a. Nah, ini harus hafal nih semuanya ya. Eh, Coba ikutin pelan-pelan. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Robbana wa taqabbal du'a. Robbi ya Robku, jadikanlah aku muqimas sholati. Mukim dalam sholat. Mukim itu kalau mukim itu misalnya gini, kita tinggal tinggal di Bogor, kita mukim di Bogor, nggak pindah-pindah. Nah, mukim dalam sholat maksudnya apa? Konsisten dalam sholat. Ya, udah biasalah jamaah udah biasa, kemudian sholatnya bagus, mukimah sholati. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku, ya. Keturunan ini bisa murid, ya, bisa anak asli, anak kandung, ya. Itu kita berdoa. Robbi ja'alni mukimah sholati wa min dzurriyyati. Robbana ya Rob kami taqabbal, terimalah doa kami. Oke, ini harus apa nih Robbi ja'alni, ini ada nasibnya ya. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ada tuh nasibnya ya. Oke, siapa yang mau mengulang silahkan bersama-sama boleh juga. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya, silahkan. Udah ya. Ulangi sekali lagi. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah, ini harus jadikan doa kita ya. Oke, selesai. Kemudian ini tanya jawab bisa. Sebenarnya untuk real materi ada di bawahnya lagi tentang Al-Fatihah. Tapi kiranya kita tanya jawab nih Al-Fatihah. Ya. Boleh tanya jawab dulu deh sebelum masuk Al-Fatihah. Baik, para partisipan, peserta, Bapak, Ibu, kakak, kakak, Mbak, boleh bertanya. Langsung saja bisa angkat tangan atau langsung open mic ya. Silahkan. Ya, silahkan. Atau boleh di chat. Kita berapa menit lagi nih? Sekitar 10 menitan, Ustaz. 10 menitan ya, oke. Kalau nggak ada yang nanya, berarti udah paham semua. Gantian aku yang nanya nih. Siap ya? Karena kalau nggak interaktif ini nanti bahaya nih. Nah, ini di bawahnya nih materi tentang tafsir Al-Fatihah ya. Terus ke bawah tafsir Al-Fatihah. Terus tuh sampai habis. Terakhir pantun. Oke, itu nggak terlalu penting. Kita kembali lagi ke Al-Fatihah. Kalau nggak ada nanya, aku yang nanya ya. Oke. Pertama, arti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, kita percepat waktunya. Kalau dirinci per slide nanti kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim dengan kalau yang pertama itu benar-benar kita yakin Allah yang melindungi dan syaitan ini adalah musuh. Kita jadikan musuh. Ya itu slide-nya sudah siap. Saya siapkan tapi waktunya nggak cukup. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim kita percepat. Kita harus paham makna Bismillah itu Apa atas Ustaz nama ada yang Allah. bertanya, Ustaz? Oh ada, ya silakan. Hmm. Ini saya bacakan Ustaz ya, Pak. Dari Bu Wina Eliza. Ustaz Oh ya, izin bertanya, apabila dalam keadaan sedih sampai menangis dalam keadaan sholat, apa diperbolehkan, Ustaz? oh gitu. Ya, terima kasih nih, mantap nih pertanyaannya. Boleh jawabannya, ya, boleh. Ya sedih, kemudian mungkin agak, kemudian kita wudhu, kemudian kalau masih punya wudhu boleh sholat. Ya, Allah, kita pahami artinya, kemudian kesedihan kita antarkan pada makna-makna bacaan sholat. Maka kesedihan atau nangisnya nanti akan berubah.
misalnya tadinya nangisnya karena nggak punya uang, pas kita memahami bacaan sholat, nangisnya jadi karena takut pada Allah. Wah, beda motivasi. Nah, tapi intinya boleh ya. Kenapa? Karena Abu Bakar itu sering menangis dalam sholat. Ya, dari hadis yang kami baca, itu Abu Bakar itu sering nangis dalam sholat. Ada ayat-ayat yang menyentuh hati, kemudian terisak nangis. Ya, gitu. Jadi boleh. Ya. Nah, makanya tadi sedihnya karena apa? Gitu. Nah, ketika karena dunia, nah kita kemudian wudhu, sholat, maka kesedihan itu insya Allah akan berubah. Maksudnya nangisnya itu akan jadi nangis karena khusyuk bacaan sholat. Bisa. Nanti kesedihannya hilang. Yang kesedihan karena dunia, tapi kesedihan karena takjub dengan kekuasaan Allah, kemudian kita karena kita bersyukur, karena kita merasa banyak dosa, nah itu kesedihan yang bagus. Ya. Nah, kalau kesedihan maksudnya nangis yang bagus. Ya. Nah, tapi kalau nangis karena motornya hilang, itu boleh juga, tapi jangan keterusan, yang begitu. Itu ya intinya boleh ya. Oke. Ada lagi Baik, pertanyaan? Ustadz, mungkin ini mungkin sekalian mungkin jadi pertanyaan terakhir di sesi ini mungkin karena 5 menit lagi insya Allah mungkin ya. Ya, Oke, oke. pertanyaannya dari Mbak Nurul, Ustadz, sebenarnya boleh tidak doa yang panjang ketika sujud terakhir? Ada yang bilang tidak boleh terlalu panjang. Oke, terima kasih. Oke, jadi gini, kalau dalam sholat yang kami literasi yang kami baca ya, maksudnya kami pelajari ya. Dalam sholat doanya bagus, ahsan, bukan doa bahasa Indonesia versi kita, tapi yang ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Misalnya boleh itu. Ya, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati boleh. Nah, kemudian untuk doa yang versi misalnya ya Allah lulus UN, ya Allah keterima di perguruan tinggi, itu boleh juga tapi jangan pakai lesan, dalam hati saja. Itu dalam sholat ya. Nah, itu jadi intinya boleh. Nah, kemudian tadi sampai muncul klausul pertanyaannya tadi atau ada ustadz yang mungkin ingin jangan panjang-panjang. Nah, itu terutama kalau jadi imam atau di masjid atau di tempat umum eh, itu jangan panjang-panjang mungkin biar nggak mengganggu atau apa gitu. Nah, tapi kalau kita sholat sendiri di rumah mau panjang ya boleh, nggak masalah. Gitu ya. Nah, kemudian tambahan sedikit lagi, kalau doa untuk kepentingan dunia itu boleh juga. Nah, tapi kalau versi bahasa Indonesia maka bagus diucapkan setelah salam. Ya, setelah salam itu kamu bahasa Indonesia, ya Allah, anak saya ini lagi mau daftar perguruan tinggi, mudahkanlah ya Allah, terima di jurusan yang dia inginkan. Nah, itu bahasa Indonesia setelah salam. Nah, kalau yang sebelum salam cenderung yang ada hadisnya, kemudian kalaupun boleh juga tapi dalam hati saja. Itu dari referensi yang kami baca. Itu ya. Terima kasih. Ini Baik, Ustadz. yang kita belum lakukan ini tafsir sederhana Al-Fatihah ya. Nah, karena waktunya ya. Nah, nanti eh, tafsir sederhana maksudnya hal-hal yang harus dipahami dari pemahaman Al-Fatihah yang harus kita pahami itu tafsir sederhana sekali. Mungkin Baik, Ustadz. butuh waktu 15 menit mungkin. Tapi hari ini nggak kita lanjutkan PR aja ya, PR. Mungkin Baik, terima Ustadz. kasih dari kami. Langsung yang terakhir ini ada pantun tadi saya tulis apa tuh pantunnya. Nah, nih ke pasar beli durian, malah dikasih. Untuk semua pendengar cukup sekian. Terima kasih. Masya Allah. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya luar biasa ya. Mungkin sedikit refleksi tadi ada 4 tahapan Ustadz ya luar biasa ya. Yang mana ini akan menjadi apa ya istilahnya ya ikhtiar ya. Tapi dari semua itu yang terpenting yang saya dapatkan adalah sholat ini adalah hal yang akan kita lakukan terus sampai kita meninggal, sampai kita mati. Dan ikhtiarnya pun harus tidak boleh berhenti. Ya. Dan insight yang saya dapatkan tadi adalah harus berjamaah Ustadz ya, biar lebih powerful lagi Ustadz ya. Oh yang Ikhwan ke masjid. Khair Ustadz ya. Harus berjamaah, harus bisa apa saling apa namanya memberi saran atau mengoreksi ya, Oh biar betul, semakin ya. powerful.
Biar Itu luar awal biasa, Ustaz. ayatnya biar berlaku. Ah iya Ustaz, benar. Luar biasa ini juga mudah-mudahan bisa menjadi sebuah ibroh bersama, ilmu yang bisa dipraktekkan dan akan menjadi tentunya menjadi motivasi agar terus meningkatkan kekhusyuan kita dalam sholat. Insya Allah untuk saya pribadi khususnya dan umumnya pada para partisipan dan para eh, yang sedang hadir sekarang ini. Baik, mungkin itu saja Ustaz ya. Enggak? Ustadz Jazakallah Ustadz dan juga kepada para partisipan, terima kasih untuk bisa hadir di acara Ramadan Penuh Berkah di Masjid Seribu Berkah. Insya Allah nantikan kembali kajian-kajian berikutnya yang akan hadir Insya Allah. Nanti akan dikabari di grup. Saya MC Aris Abdul Basit, mohon maaf apabila ada pengucapan dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita cukupkan Sama-sama. bersama dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Subhanaka Allahumma wa Allahumma. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.